Ehm, Cek cek. Apakah suara saya terdengar? Dengar bang, kedengaran. Kita tunggu Abang Akbar ya bang. Ini jaringan ini jelek kali. Waiting. Hmm. Assalamualaikum Bang Akbar. Iya, Apakah halo. kedengaran suara saya? Assalamualaikum. Terdengar suara saya terdengar tidak? Dengar Bang, kedengaran jelas. Oke, karena udah bergabung Bang Akbar dan Bang Dimas, mungkin udah bisa langsung kita mulai aja nih ya Bang. Iya, boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Tuh. Iya, selamat datang kembali di Q&A OIPUMSU yang ke-13 bersama dua narasumber kita yaitu Abang Muhammad Dimas Firdaus dari OIPUMSU dan ada Abang Muhammad Akbarul Humam dari OASA UINSU Surabaya. Iya, Q&A kali ini kita akan berbincang seputar fenomena astronomi tahun 2024. Nah, berhubung kita akan memasuki akhir tahun ini ya, kita akan membahas fenomena astronomi di tahun 2024. Nah, di kolom komentar udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari Sobat OIF sekalian. Mungkin udah bisa saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya Bang. Boleh, boleh. Ini ada pertanyaan dari Tahun Mara. Min, boleh dong dikasih tahu bagaimana cara kita untuk mengetahui fenomena astronomi pada tahun 2024 nanti. Nah, ini dari Abang mana nih yang menjawab terlebih dahulu? Boleh dari Bang Dimas dulu mungkin atau gimana, Bang? Boleh, Bang Dimas Firdaus terlebih dahulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amma ba'du. Terima kasih pertanyaannya ini dari para netizen ya tentang bagaimana kita mengetahui fenomena-fenomena astronomi tahun depan gitu ya. Padahal belum kejadian. Jadi kalau misalnya mau ribetnya kita hitung sendiri. Mungkin Bang Akbar Humam ini ada pengalaman nih ngitung-ngitung nih akan datang kayak gimana nih. Misal ada komet mendekati perihelion gitu. Ya kita hitung dulu nih orbit komet, kecepatan komet dan lain sebagainya. Tapi itu kalau mau ribet ya. Nah, soal sekarang bisa sederhana. Ada beberapa situs, website yang bisa kita akses untuk kita ketahui kira-kira akan ada event-event atau fenomena astronomi apa saja yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Kalau nggak punya internet gimana? Udah ada juga aplikasi-aplikasi baik di komputer ataupun di handphone berbasis Android atau iOS. Kita bisa buka aplikasi tersebut, kita sesuaikan waktunya mau kapan yang kita cek, lalu kita bisa lihat di malam tersebut atau di siang harinya ada fenomena astronomis apa saja yang terjadi. Seperti itu. Contoh misalnya yang dilakukan
di OIF UMSU juga kita lihat saja di website yang cukup cukup bereputasi seperti website timeandDate.com misalnya, atau di website indesky.org, atau di Sky and Telescope, dan beberapa website-website lain yang di sana menyediakan data-data fenomena-fenomena astronomi apa saja yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Mungkin itu sih sederhananya. Ini dari Bang Humam belum masuk ya? Iya, berhubung tadi Bang Akbar mungkin ada gangguan sedikit jaringan. Kita tunggu sebentar ya, Bang. Sip. Mungkin dari Abang Muhammad Akbar bisa langsung diterima, Bang. Mungkin ada sedikit gangguan jaringan. Oke. Oke. Halo. Bang Akbar, bagaimana kedengaran suara saya, Bang Akbar? Sudah kedengaran. Oke. Sama tadi. seperti. Mungkin akan saya ulang pertanyaan yang pertama tadi ya, Bang. Boleh? Oke, tadi pertanyaannya, Min, boleh dong dikasih tahu bagaimana cara kita untuk mengetahui fenomena-fenomena astronomi pada tahun 2024 nanti. Mungkin boleh dijawab, Abang Muhammad Akbar. Iya, sama seperti kurang lebih apa yang sudah disampaikan sama Bang Dimas ya. Kalau informasi mengenai peristiwa astronomi untuk sekarang ini sudah nggak perlu dihitung lagi pakai Muse atau pakai astronomical almanac, gitu sudah nggak pakai lagi. Sekarang sudah banyak informasi berbasis website maupun aplikasi yang online itu bisa memperhitungkan, bisa langsung menyajikan fenomena-fenomena apa saja yang bisa diakses. Nah, tadi sudah beberapa tuh disampaikan sama Bang Dimas tentang aplikasi atau website apa saja yang bisa digunakan. Salah satunya ada apa tadi namanya Bang? Ini ya indesky.org. Nah, indesky.org itu menurut saya pribadi Kak, indesky.org itu aplikasi atau website paling enak, paling bagus menyajikan peristiwa-peristiwa astronomis. Di sisi lain, indesky.org juga menyajikan tuh Google Kalendernya, fenomena astronomi apa yang bisa kita lihat secara rutin. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman lagi browsing atau lagi buka website, coba buka indesky.org, terus cari event, terus habis itu nanti keluar kalender. Nah, itu ada bagian untuk nge-export atau ngedapetin Google Calendar dari indesky.org itu. Itu untuk peristiwa yang bisa diamati di sehari-hari. Gitu sih, Kak. Oke, mungkin buat Sobat AIF sekalian bisa dicatat tadi ya, aplikasi-aplikasi apa aja, sumber apa aja yang bisa kita dapatkan untuk mengetahui fenomena-fenomena astronomi tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Nur Nilam SP. Izin bertanya, Min, sebenarnya apa yang membuat warna langit itu berubah? Seperti terkadang berwarna ungu, orange, dan biru. Nah, kenapa awan selalu berwarna putih? Terima kasih. Oke, mungkin ini boleh dari Abang Akbar terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya nyampaikannya singkat, nanti dilengkapi sama Bang Dimas ya. Jadi kalau teman-teman belajar, masih ingat pelajaran SMA atau pelajaran SMP juga dibahas. Jadi dari cahaya atau gelombang elektromagnetik itu ada salah satu panjang gelombang yang mana panjang gelombangnya itu masih bisa tertangkap oleh mata, yakni pada panjang gelombang visual mata 400 nanometer sampai 700 nanometer. Nah, gelombang 400 nanometer sampai 700 nanometer itu yang dibawa cahaya itu menyimpan informasi warna yang bisa kita tangkap. Ada merah, jingga, magico, biru seperti halnya pelangi. Nah, itu kurang lebih mengenai
spektrum warna terlebih dahulu sebelum masuk. Kenapa sih kok cahaya di langit atau langit itu menyajikan cahaya yang bervariatif? Nah, adanya variatif cahaya tersebut, kalau misalkan kita membahas senja ya, senja itu karena matahari sudah mulai redup, sudah mulai tenggelam, sudah mulai tenggelam sehingga mulai redup juga. Nah, ketika redupnya itu cahaya yang sampai ke mata kita, spektrumnya itu pada spektrum merah panjang gelombang yang sangat panjang seperti itu. Nah, mungkin itu sih nanti bisa ditambah sama Bang Dimas. Oke, Bang Dimas bisa disambut Bang Dimas. Oke, jadi kalau misalnya kenapa langit ini berwarnanya macam-macam dan lebih sering biru ya. Ya, kalau misalnya kita perdalam lebih dalam ada namanya Rayleigh scattering. Artinya ada sifat-sifat pembiasan, maksudnya Rayleigh, yang artinya ketika ada sebuah cahaya putih itu melewati sebuah medium gitu. Di sini kita katakan atmosfer kita. Itu panjang gelombang tertentu akan diserap dan panjang gelombang yang lain akan dipancarkan kembali gitu, akan dibiaskan. Nah, untuk atmosfer kita yang mayoritas adalah nitrogen, itu punya sifat ketika cahayanya masuk itu akan membiaskan cahaya biru. Nah, sementara cahaya yang lain itu diserap gitu. Makanya kenapa langit di siang hari cenderung banyaknya berwarna biru. Karena cahaya yang lainnya tidak dibiaskan, tidak dipantulkan gitu. Nah, sementara ketika di sore hari, misalnya kita ngomong tadi di senja hari, sore hari, kenapa warna merah? Karena atmosfernya walaupun mayoritasnya nitrogen seperti tadi disebutkan, tapi cenderung akan lebih tebal karena bumbunya bulat, di atasnya akan lebih tipis daripada di samping medium yang dilewati oleh si cahaya putih ini dari matahari. Sehingga hanya panjang gelombang yang lebih panjang lah yang bisa menembusnya gitu. Sehingga karena itu mata kita akan mengesani langitnya kejinggaan gitu, merah. Ya itu mungkin alasannya. Tapi bisa juga karena kondisi atmosfernya yang kotor. Contoh misalnya ketika ramai-ramai kebakaran hutan, kemarin karhutla ya di daerah Sumatera, Kalimantan kan banyak karhutla. Sehingga kondisi atmosfernya kotor atau lebih banyak polusinya. Ini juga mengakibatkan langit cenderung berwarna kemerahan. Atau juga karena abu vulkanik, misalnya ada gunung meletus juga itu mengakibatkan langitnya berubah. Jadi perubahan warna-warna langit ini karena kondisi atmosfer. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa awan berwarna putih? Mungkin tadi belum dijawab juga sama Mas Humam, saya bisa manggilnya Mas Humam nih. Belum dijawab tadi yang kenapa awan berwarna putih. Simpelnya, sederhananya kalau menurut saya gini, karena matahari kita putih. Kalau matahari kita hijau, mungkin awan akan berwarna hijau. Sama seperti kenapa salju warna putih kan dari air. Air kan kalau kita lihat bening, nggak ada warnanya. Ya sama, karena karena mataharinya berwarna putih. Mungkin Mas Umam mau lanjutin ke Mas Umam. Kenapa warnanya putih Mas Umam? Awan. Oke. Sama sih seperti saya biasanya manggilnya Mas Dimas ya, karena saya orang Jawa. Jadi seperti yang disampaikan sama Mas Dimas itu tadi, jadi adanya warna putih di awan itu karena memang cahaya yang sangat pekat, yang sangat terang seperti matahari, itu campuran dari semua cahaya magical dunia itu yang menghasilkan warna hitam ya Bang ya, kalau nggak salah gitu ya Bang ya, seperti itu. Nah, warna hitam. Sehingga apa yang bisa terpantulkan itu si warna putihnya itu. Mohon dikoreksi Bang, tadi sedikit nggak fokus sambil ngatur casan HP soalnya. Oke. Siap. Ya seperti itulah mungkin. Terima kasih yang bertanya. Oke, kurang lebih seperti itu ya, sudah terjawab ya Nur Nilam SP. Kita lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya dari H_Putragamin. Kalau dalam astronomi, langit ketujuh itu kira-kira di mana posisinya ya? Lokasi Sidratul Muntaha yang di langit ketujuh itu apakah beda dimensi atau sama dimensinya? Mungkin ini bisa langsung dari Bang Dimas Firdaus terlebih dahulu. Silakan Bang. Oh, ini pertanyaannya berat sekali ya tentang langit ketujuh. Kalau misalnya kita lihat dari sejarah, sebenarnya dulu ya di astronomi dulu, ketika masa-masanya Almagest dan bahkan sebelumnya, itu langit
7 lapis langit itu berdasarkan dengan 7 benda langit terdekat dengan bumi. Jadi langit pertama itu bulan, lalu matahari, Merkurius, bulan, matahari, Merkurius, Venus, Mars, Saturnus, dan Jupiter. 7 langit itu berdasarkan 7 benda langit terdekat dari bumi. Kalau kita lihat di buku-buku dulu juga bahasanya kan langit itu heaven, bahasanya dikenal dengan heaven. Atau kalau misalnya di kebudayaan lokal kita sebutnya di kahyangan ya, kahyangan. Nah, sementara 7 lapis langit yang ada dalam Al-Quran tidak demikian kan gitu. Nah, masalahnya kalau di dalam dunia astronomi ini kita hanya bisa mengetahui apa yang bisa kita indra atau apa yang kita bisa deteksi gitu. Sementara lapisan langit ini ya tidak bisa kita deteksi. Jadi kalau menurut saya mungkin di luar kemampuan kita. Mungkin ada sedikit gangguan jaringan ya dari Bang Dimas Firdaus. Kita tunggu sebentar, Sobat OIF sekalian. Oke, udah bergabung kembali Bang Dimas Firdaus. Boleh diulang tadi dong? Tadi sampai terputus ya. Jadi kalau dalam dunia astronomi ini kan ya dan ilmu sains lainnya, sesuatu itu bisa kita ketahui kalau bisa terdeteksi, kalau bisa terlihat lah dalam tanda kutip terlihat. Nah, untuk lapisan langit ini kan tidak teramati gitu. Bagaimana sih yang dimaksud lapisannya? Apakah berlapis seperti kue lapis gitu ya? Seperti itu atau bagaimana gitu. Jadi kalau sampai saat ini sepengetahuan saya tidak ada batasan lapisan langit seperti apa. Kalau misalnya lapisan atmosfer itu ada karena kandungannya kan beda-beda. Dari troposfer, stratosfer itu kan beda-beda. Mungkin dari Mas Puma ada tambahan, silahkan. Oke, ini sebenarnya sudah sangat lengkap ya apa yang disampaikan Mas Dimas. Jadi kalau misalkan kita membahas tentang bahwasanya 7 langit, saya lupa siapa, ada yang mendefinisikan 7 langit itu ya susunan atmosfer, ada juga yang menyajikan tentang 7 langit itu dari dimensi yang ada 7 rupa. Mungkin rupanya kita sekarang ada 3 dimensi, ada 4 dimensi lain yang kita terbatas belum tahu bagaimananya. Terus ada juga yang menyajikan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bang Dimas. Jadi samawat itu jamak dari langit itu ada yang mengartikan adalah alam semesta. Jadi sama langit, samawat itu ya alam semesta itu sendiri. Ada yang menafsirkan juga bahwasanya ada 7 urutan alam semesta seperti itu. Tetapi saya setuju seperti apa yang disampaikan sama Mas Dimas, ilmuwan astronomi ini sampai sekarang belum bisa nih mencari informasi pada langit pertamanya kita. Kalau misalkan definisi langit itu alam semestanya kita, jadi belum tahu ujungnya alam semestanya kita itu di mana, belum tahu untuk ilmuwan astronomi sendiri. Dan juga yang menafsirkan tentang perjalanannya Nabi di Isra Mi'raj itu kan melewati 7 langit ya. Nah itu beda-beda juga, macam-macam kalau misalkan dalam tinjauan ulama fikihnya, ulama tafsirnya seperti itu. Oke, mungkin kalau dari astronomis sendiri belum bisa menjawab, cuman jawaban sementara yaitu dari atmosfer itu tadi ya, Abang. Ya, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Tengku Aprilianti. Kapan lagi gerhana cincin seperti 2019 kemarin, Masih? Oke, dari Abang Akbar mungkin bisa jawab terlebih dahulu. Kalau misalkan kita membahas tentang gerhana cincin tahun 2000 tahun ini ya, tahun kemarin ya Bang ya, tahun 2019. Kemarin, 2019 Singkawang. Ya, Singkawang, di Desember 2019. Itu kapan lagi terjadi di lokasi yang sama,
di kurang lebih waktu yang sama. Itu untuk membahas itu sebenarnya ada periode Saros namanya, siklus Saros. Nah, siklus Saros ini adalah siklus dari perhitungan fase bulan. Siklus Saros ini eh, ber eh, berfokus kepada posisi bulan terhadap bumi dan mataharinya itu sendiri. Nah, siklus Saros ini itu kurang lebih sekitar 18 tahun, 11 bulan, sepertiga hari. Jadi, misalkan kita bahas 2019 kemarin ada gerhana matahari yang lewat di Singkawang, itu kurang lebih 18 tahun kemudian, 18 tahun, 11 bulan, sepertiga hari kemudian, itu akan terjadi gerhana di tempat yang sama dan kurang lebih memiliki bentuk gerhana yang sama. Seperti itu kalau misalkan kita kaji dalam siklus Saros. Oke, mungkin tambahan dari Bang Dimas Daus, boleh Bang? Oke, kalau secara umum ya, bukan di lokasi yang sama, bukan di apa gitu. Gerhana cincinnya akan terjadi lagi tahun 2020, yaitu di 2 Oktober ya. 2 Oktober 2024. Tapi lokasinya bukan di Indonesia gitu. Lokasinya akan ada di Amerika Selatan, Pasifik, sampai ke Chile ya. Nah, di sana itu akan terjadi gerhana matahari cincin. Seperti itu. 2024 ada, tapi bukan di Indonesia. Kalau untuk Indonesia sendiri, insya Allah 2024 nggak akan ada gerhana. Baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Khususnya di Medan dan di Surabaya mungkin. Kalau teman-teman netizen Medan dan Surabaya. Oke, mungkin itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Tengku Aprilianti. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Afifa NSTT. Mau tanya Min, kira-kira bakal ada fenomena apa aja di tahun 2024 nanti? Mungkin boleh dijawab dari Abang Akbar terlebih dahulu, Bang. Dipersilakan, Bang. Iya, sebenarnya banyak banget ya fenomena astronomi yang terjadi setiap tahunnya. Kalau misalkan kita terkhusus pada 2024, sebenarnya kalau kita kaji ya fenomena astronomi itu berulang pada umumnya. Karena ya bumi mengitari matahari tersebut. Mungkin salah satunya nih, kalau misalkan kita ngomong kita ngomong tahun 2024 ada fenomena astronomi apa aja. Yang fenomena astronomi yang rutin setiap tahun itu ada yang namanya hujan meteor. Nah, hujan meteor ini hampir setiap bulannya ada ya, dan bervariatif. Hujan meteor itu macam-macam. Ada yang dia misalkan per jamnya cuma 6 meteor, ada yang per jamnya cuma 3 meteor. Tapi untuk hujan meteor paling deras itu biasanya ada ketika di bulan Desember. Hujan meteor Gemini, ya, ini hujan meteor yang berada di sekitar rasi Gemini. Nah, itu per hujannya 120 meteor per jamnya. Jadi kalau misalkan kita melihat langit ke daerah rasi Gemini, itu nanti harusnya yang tampak itu rata-ratanya 120 meteor dalam 1 jam. Tapi setiap kondisinya beda-beda ya, karena polusi cahaya kah, atau mendung kah, atau karena posisi rasi Gemininya seperti itu. Itu untuk salah satu fenomena di tahun 2024. Selain itu, fenomena astronomi yang terjadi rutin setiap bulannya adalah yang bisa kita nikmati ya dari permukaan bumi tanpa alat bantu teleskop maupun kamera atau apapun, itu adalah fenomena konjungsi antara bulan dan planet. Karena bulan mengitari bumi, dan yang menyebabkan bulan itu dia bisa berada tidak tetap dalam setiap harinya. Jadi misalkan hari ini nih bulan berada di ketinggian atau berada di barat ketika maghrib, atau kita ngomongnya hilal ya. Nah, hari kemudiannya itu bulan berubah, sehingga membuat bulan itu posisinya berubah-ubah setiap waktu. Nah, itu yang bisa bikin konjungsi antara planet dan bulan sering terjadi setiap bulannya. Seperti yang kemarin sudah didokumentasikan sama Wif Umsu ya. Ini ada Jupiter dan
konjungsi Jupiter dan bulan. Nah, itu fenomena bulanan itu. Hampir setiap bulan bisa terjadi. Terus sama seperti yang sudah disampaikan Mas Dimas tadi, tidak ada gerhana matahari maupun bulan. Sayangnya di tahun 2024 ini yang bisa dinikmatin dari Indonesia. Selain itu, sebenarnya event-event astronomi itu bukan cuman peristiwa alam saja ya. Bukan cuman fenomena alam saja, juga ada fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalkan atau berkaitan dengan perayaan-perayaan keastronomian seperti itu. Itu misalkan ada LEC, LEC itu Hari Pengamatan Bulan Bersama sedunia, internasional yang digagas oleh NASA diselenggarakan Oktober tahun 2024 ini, Oktober tahun 29, tanggal 29. Nah itu ada bukan LEC, Inoman maksud saya, ada Inoman International Observable Night. Nah itu ada fenomena ada kegiatan-kegiatan keastronomian yang itu tidak berkaitan dengan fenomena astronominya langsung, tapi berkaitan dengan perayaan. Atau misal Hari Antariksa Nasional itu ada setiap tanggal 6 Agustus setiap tahunnya. Nah itu juga bisa tuh dirayakan atau dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengamatan keastronomian atau pembahasan tentang keastronomian. Mungkin itu bisa dilengkapi atau bisa ditambahi dengan Mas Dimas. Mungkin Bang Dimas bisa Siap. tambahan. Oke. Ya, untuk event-event ya betul ya, ada event bulanan, ada event tahunan gitu yang sering terjadi, seperti tadi disebutkan ada konjungsi. Nah, konjungsi ini pasti terjadi setiap bulan. Konjungsi bulan dengan planet, dan yang menarik itu ya konjungsi bulan dengan planet, karena kalau konjungsi bulan dengan matahari kita sulit untuk mengamatinya. Tapi kalau konjungsi bulan dengan planet cukup menarik untuk diamati. Seperti yang tahun ini 2023 kemarin, ketika awal Ramadan, kalau mungkin masih ingat, ada Venus dekat sama bulan ya. Jadi kayak ada lambang Islam gitu. Kalau bilang lambang Turki, kalau saya bilang lambang Islam. Itu yang terlihat gitu dari berbagai lokasi di Indonesia. Itu konjungsi bulan dengan planet. Tapi juga ada, kemarin saya sempat searching juga, saya lupa tepatnya tanggal berapa. Itu ada okultasi Elnath. Elnath itu adalah salah satu bintang terang di rasi apa itu namanya? Saya lupa. Ya Elnath lah, beta apa ya? Elnath, bentar saya coba. Kita ada okultasinya dan bisa teramati di daerah Sumatera Utara, bahkan sampai ke Aceh. Kasih tahu dong, Beta Tauri ya. Elnath itu Beta Tauri, itu bisa terokultasi oleh bulan. Apa itu okultasi? Okultasi itu tertutup. Jadi Elnath-nya akan berada di belakang bulan gitu. Itu bisa diamati juga, tapi dengan bantuan teleskop karena terjadinya di pagi hari setelah matahari terbit. Oke, itu sih tambahannya sedikit. Jadi kalau tadi gerhana insya Allah tidak akan terjadi di Indonesia. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu dari Rizky Ivan 16. Masih dengan pertanyaan yang tadi, apa fenomena astronomi 2024 yang bakal paling fenomenal? Mungkin bisa dari Bang Dimas terlebih dahulu. Kalau ditanya yang paling fenomenal 2024, kalau menurut saya pasti gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total. Itu paling fenomenal. Karena kan total ini apalagi dengan sayangnya bukan di Indonesia gitu. Karena totalnya termasuk total yang paling lama ya, durasinya. Lebih dari 5 menit kalau nggak salah di beberapa lokasi, itu lama sekali untuk sebuah periode total, tapi sayang tidak terjadi di Indonesia. Mungkin teman-teman di Indonesia ini bisa ikut virtual observation dengan NASA mungkin yang di Amerika, atau dengan kelompok-kelompok astronomi lain di Amerika. Mungkin itu kalau dari Umam, mungkin ada tambahan Mas Umam? Iya, kalau misalkan kita ngomong fenomenal yang event astronomi yang fenomenal itu biasanya kita yang jarang melihatnya. Misalkan kayak hilal ya sudah nggak fenomenal untuk sekarang. Jadi yang jarang terlihatnya. Dia seperti apa yang sudah disampaikan sama Mas Dimas tadi, gerhana sayangnya di Indonesia nggak terjadi selama tahun 2024 di Indonesia ini. Tetapi ada sebenarnya fenomena yang sangat jarang terjadi tuh, yang
terjadinya itu jarang banget seperti okultasi dari bintang dan bulan seperti yang disampaikan sama Mas Dimas. Sama di tahun ini, di tahun 2024 ini banyak juga Mas Dimas ini konjungsi antara Nah, bulan dan planet-planet yang dia itu rentangnya antara 0,1 derajat sampai 0,5 hmm, derajat. Nah, itu bisa terlihat cantik banget tuh nanti di langitnya. Jadi, kalau misalkan kita melihat langit biasanya bulan sendirian, itu nanti di sebelahnya ada satu titik terang. Seperti kalau misalkan kita bahas kapan saja itu terjadi, salah satunya ya, saya melihat dari akhir tahunnya, itu ada Moon sama Saturnus. Selisihnya cuma 0,3 derajat, tanggal hmm, 17 September. Juga ada Moon Saturnus yang 0,1 derajat. Itu pada bulan Agustus juga, tanggal berapa ya? Tadi ketemu, sekarang hilang. Sebentar. Jadi dia sangat apa? Itu sangat enak sekali untuk sangat jarang sekali terjadi karena apa? Bulan sama Saturnusnya itu deket banget. Seperti itu. Seperti itu sih. Oke. Mungkin kita bisa lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan sedikit unik, tapi mungkin bisa jadi bahasan untuk kita hari ini dari Detriani 14. Tutor beli sertifikat tanah di bulan dong. Oke, mungkin dari Abang Akbar terlebih dahulu boleh jawab pertanyaan ini. Mana ya, saya lupa ada perjanjian internasional tepatnya tahun berapa atau pembahasannya di mana. Pokoknya benda antariksa yang masih berada di luar bumi itu tidak boleh dimiliki oleh siapapun, mau apa walaupun itu negara maupun secara pribadi. Jadi apa benda-benda antariksa yang di luar bumi itu ya sejatinya punya alam berdasarkan perjanjian yang ada di permukaan bumi ini. Jadi kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan apakah memungkinkan nanti apabila kemudian tiba-tiba nih Mars bisa dihuni oleh manusia, terus nanti bagaimana kalau misalkan bisa dihuni, kan pasti ada tanah yang bisa dibeli atau bagian mana punya negara mana. Nah, itu sepertinya belum ada perjanjian yang membahas tentang kepemilikan benda-benda antariksa di luar bumi, baik secara perorangan maupun secara nasional gitu. Saya ditambahin sama Mas Dimas mungkin. oke. Tentang apa kepemilikan ya, ya pada dasarnya tidak ada yang memilikinya gitu kan. Pada dasarnya tidak ada yang, kita ngomongin konteks manusia ya, kalau misalnya kita ngomongin konteks ketuhanan ya jelas semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau kita dalam konteks kepemilikan manusia ya tidak ada yang bisa mengklaim itu semua. Tapi yang jadi masalah adalah semua itu kembali kepada siapa pertama yang mengeksplorasinya. Sama seperti dulu mungkin ketika belum ada negara-negara bangsa seperti sekarang kan, setiap explorer gitu, setiap penjelajah itu akan menandai, oh ini tanah milik saya karena ini saya pertama di sini dan seterusnya gitu. Begitu pula kalau misalnya di Indonesia kan ada hukum adat tentang tanah ya. Jadi siapa yang ini punya siapa dari dulunya dan pertama yang datang situ siapa kan begitu. Nah, begitu pula di alam di luar bumi, gitu. Siapa yang pertama nyampe ke sana lah dia yang akan mengeksplorasi, dia yang akan apa namanya mungkin mengeksploitasi apa yang ada di sana gitu. Karena memang tidak ada yang memilikinya gitu. Dia nggak harus izin ke siapa, ya ini bayar upetinya ke siapa kan nggak ada kayak gitu. Pada saya memang tidak ada yang memiliki dan siapa yang sampai duluan ya dia yang bisa mengeksplorasi itu semua. Makanya perlombaan dalam eksplorasi alam semesta ini sangat luar biasa. Sayangnya sampai tahun ini atau sampai video ini kita rekam ya baru 4 negara ya Mas Umam ya. Baru Amerika, Uni Soviet, Cina dan terakhir kemarin India yang berhasil mendaratkan wahana antariksanya di bulan gitu. Kita belum ngomongin planet-planet lain atau asteroid lain. Asteroid dan di kemudian hari mungkin tidak menutupnya ada penambangan asteroid gitu, dan juga di Mars sebagai apa bikin energi baru dan
sebagainya, bikin koloni baru dan sebagainya, karena memang pada dasarnya tidak ada yang memiliki itu semua. Jadi kalau tadi ada yang nanya gimana tuh Thor punya sertifikat bulan, pergi ke sana. Oke. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya akan kasih informasi sedikit buat seluruh Sobat OIF yang ingin melemparkan pertanyaan kepada kedua narasumber kita hari ini, bisa isi di kolom komentarnya di flyer Q&A kita hari ini yang ada di feed-nya Instagram Oifumso. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi kita bahas fenomena astronomi tahun 2024, nah ini ada pertanyaannya yang fenomenal. Mungkin kalau dibilang unik, sangat unik pertanyaannya. Tapi karena ini adalah pertanyaan dari Sobat Oif sekalian, maka akan saya bacakan dari F.Dika17. Kalau fenomena antara aku dan Doi 2024 mendatang, tahu nggak? Gimana? Pertanyaannya yang fenomenal ini. Oke, Abang Menan dulu nih yang akan menjawab pertanyaan yang fenomenal ini. Saya dulu aja, yang sama-sama belum menikah, sama seperti penanyanya ya. Oke, dipersilakan kepada Bang Akbar. Itu tadi emang guyonan yang sering terjadi ya, antara apa ini ya, orang-orang yang sedang belajar astronomi di awal atau yang hobi terhadap astronomi. Apakah ada fenomena antara aku dan dia? Nah, itu kembali tuh. Saya nggak bisa membahas secara sains, saya nggak bisa membahas secara matematis, karena pertanyaannya kurang konkret ya, nggak ada penjelasan dianya itu dia siapa, yang pertama. Dia itu apakah dia yang di Sidratul Muntaha yang sudah tercatatkan namanya di Sidratul Muntaha atau hanya orang yang kita suka tapi bukan jodoh kita. Nah itu perlu dihati-hati juga tuh. Jangan sampai kita menjaga jodohnya orang. Nah itu ketika ada pertanyaan guyon ya saya jawabnya dengan jawaban guyon juga. Silakan Mas Dimas. Ya oke. Mungkin ini yang nanya mengaitkan juga astronomi dan astrologi mungkin ya. Tapi dua cabang pengetahuan kalau saya bilang bukan ilmu, karena astrologi tidak berdasar pada kaidah-kaidah ilmiah. Jadi ini dua pengetahuan yang berbeda, walaupun mungkin pada awal perkembangannya ini mau tidak mau kita tapi berjalan beriringan gitu, antara astronomi dan astrologi. Jadi banyak yang mengaitkan antara posisi benda langit dengan jodohnya dia, gitu kan. Posisi benda langit dengan usahanya dia dan lain sebagainya gitu. Kayaknya yang nanya nih masih kalut nih antara astronomi dan astrologi nih. Ya. Tapi kalau misalnya itu yang nanya kira-kira ininya apa ya? Zodiaknya apa ya? Ya, jadi kayak gitulah. Jadi nggak ada hubungannya ya antara fenomena langit dengan kehidupan manusia. Oke, mungkin buat Sobat Oif tadi, penanyanya tadi mungkin F.Dika mungkin bisa dijawab di kolom komentar ya. Zodiaknya apa? Penasaran ini kedua narasumber kita hari ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Makhluk Kosmik. Wah, nama Instagramnya Makhluk Kosmik. Pertanyaannya, sebagai seorang pekerja di bidang astronomi, rencana seperti apa yang kedua narasumber lakukan untuk mempersiapkan fenomena astronomi tahun 2024? Seperti target, capaian, dan hasil. Mungkin untuk ini bisa kepada Abang Muhammad Dimas terlebih dahulu, Bang, untuk menjawab dari pertanyaan Makhluk Kosmik. Oke, ya terima kasih, pertanyaan ini menarik sekali ya, udah agak serius nih pertanyaannya. Jadi melihat beberapa kegiatan atau fenomena astronomi yang akan terjadi di tahun 2024, kami mungkin ini dari OIF-UMSU ini akan melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pengamatan. Tentu kita akan mengamati fenomena-fenomena astronomi yang akan terjadi, lalu kita dokumentasikan, kita bikin tulisan tentang hal itu, kita juga akan sebarluaskan informasi tersebut. Lalu yang kedua juga, selain pengamatan internal yang kami lakukan, juga akan ada pengamatan umum. Mungkin akan menarik ya bagi teman-teman, seperti yang kami lakukan di bulan Oktober lalu ya.
Ada pengamatan bulan internasional yang disebutkan oleh Mas Humam. Ada Inomen, itu adalah salah satu kegiatan yang kita buka secara publik, di tempat publik, ramai-ramai. Kita buka teleskop, kita siapkan pengamatan, orang-orang bisa ikut ngamat. Juga di beberapa fenomena-fenomena lain, seperti tadi ada Hari Kantarisasi Nasional, lalu juga ada World Space Week, ada 100 jam astronomi. Itu akan ada beberapa kegiatan-kegiatan, baik kegiatan luring, seperti tadi Inom, pengamatan langsung, ataupun kegiatan daring. Entah itu berbentuk seminar, webinar, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beberapa kegiatan untuk menyongsong fenomena-fenomena astronomi di tahun 2024. Jadi beberapa kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh OIF. Untuk tepatnya kegiatannya apa, kapan, dan sebagainya, pantengin aja terus Instagram OIF atau media sosial OIF yang lain. Nanti akan ada beritanya di situ terkait kegiatan-kegiatan astronomis, khususnya yang akan dibuka secara publik. Tapi kalau kegiatan-kegiatan internal, itu kami akan sebarluaskan press release untuk hasil-hasilnya. Atau nanti akan dibikin seperti infografis terkait fenomena-fenomena tersebut. Mungkin itu dari OASA. Bagaimana OASA, Mas Humam? Oke. Karena OASA di UIN Surabaya ini sama seperti OIF di UMSU, yakni observatorium berbasis kampus, maksudnya adalah tempatnya kita di kampus. Jadi mungkin kegiatan yang bisa dilakukan adalah kegiatan yang mengamalkan tentang tridharma perguruan tinggi, yakni ada pendidikan pengajaran, terus habis itu penelitian sama pengabdian. Nah, untuk pendidikan dan pengabdian ini, kalau di ini ya, fasilitas astronomi berupa observatorium ini hampir sama-sama nih, yakni pendidikan untuk dalam dan pengabdian kepada masyarakat itu dengan cara pendidikan juga. Jadi, seperti halnya yang sudah sering dilakukan di OIF UMSU maupun di OASA, ya mungkin kegiatan keastronomian yang sudah direncanakan, yang akan diselenggarakan adalah yaitu tadi kegiatan pengabdian dan pendidikan kepada masyarakat. Variatif, nggak hanya terbatas kepada kunjungan saja. Mungkin bisa juga nanti ketika Rosdul Kiblat harian, kita teman-teman dari OASA atau UMSU membuat pelatihan penentuan arah kiblat beberapa hari sebelum Rosdul Kiblat hariannya, Rosdul Kiblat tahunannya, semisalkan itu. Atau misalkan seperti Medan tanpa bayangan dan Surabaya tanpa bayangan. Nah, ini fenomena penelitian atau pengabdian sih juga bisa ya, pengabdian dan pendidikan. Itu kita memberikan informasi kepada masyarakat, informasi kepada orang-orang mengenai kegiatan apa saja yang bisa dilakukan yang berkaitan dengan keastronomian. Nah, pun dengan penelitian yang sudah direncanakan, karena juga kita observatoriumnya berada di kampus Islam, salah satu kegiatan yang rutin kita lakukan adalah Ru'yatul Hilal sebagai pengabdian tridharma perguruan tinggi itu tadi. Itu berkaitan dengan penelitian dan pengabdian Ru'yatul Hilal. Sepaham saya juga ketika saya melihat Instagram dari OIF UMSU beberapa kali melakukan Ru'yatul Hilal untuk fokus ke penelitian dan pengabdian mungkin ya, bukan rutin melaksanakan. Nah, itu salah satu kegiatan yang kita lakukan. Di sisi lain, kelihatannya nih ada pesimisme untuk awal tahun karena kemarau panjangnya kita habis ini sudah mulai hujan bertahap. Jadi mungkin untuk awal tahun, untuk penelitian tentang pengamatan benda-benda antariksa belum bisa kita lakukan. Mungkin kita lakukan lagi nanti di akhir tahun. Seperti itu sih kurang lebih. Jadi sama seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya. Karena rutinitas astronomi itu rutinitas yang sangat rutin dilakukan. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini ada Clockwork Arya. Min, kira-kira fenomena astronomi apa aja yang bisa dibuat perayaan publik ya? Misalnya di Jepang kan ada event perayaan Tanabata. Mana tahu kita bisa buat fenomena yang sama dengan fitur Indonesia. Mungkin ini terlebih dahulu boleh dari Abang Akbar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, mengenai perayaan atau kegiatan yang bersifat keastronomian itu tidak hanya terbatas pada fenomena alam.
bisa jadi terhadap perayaan-perayaan yang bisa dibikin gitu atau bisa dilaksanakan atau yang sudah dibikin. Kalau misalkan kita membahas tentang fenomena astronomisnya, perayaan atau kegiatan apa yang berkaitan dengan ini ya, khalayak umum yang bisa dinikmati oleh orang banyak, itu sayangnya gerhana tidak terjadi di tahun 2024 di Indonesia. Jadi gerhana kita skip nih selama tahun 2024. Nah, tapi di sisi lain banyak juga kegiatan keastronomian yang sebenarnya bisa mengumpulkan halayak, yang bisa mengumpulkan masyarakat, tetapi fenomena itu mungkin ya dalam artian bisa dinikmati sendiri tanpa harus kumpul. Cuman enaknya kalau misalkan kita menyelenggarakan acara itu di observatorium, kita akan memiliki fasilitas yang lebih daripada ngamati sendiri. Misalkan, oh nanti ada konjungsi bulan dan Saturnus 0,1 derajat, deket banget. Kalau misalkan kita hanya melihat dengan mata telanjang di rumah ya itu kurang nikmat untuk dilihat karena ya hanya sebatas bulan dan titik. Tapi dengan adanya observatorium ya kita bisa menyelenggarakan kegiatan itu di lingkungan observatorium itu sendiri maupun kita turun ke tempat-tempat umum, tempat-tempat ramai. Misalkan kalau di Surabaya ini kita sering ke alun-alun bersama komunitas astronomi yang ada di Jawa Timur. Nah, itu bisa tuh. Jadi tidak harus dibikin fenomenanya sebesar gerhana seperti pada umumnya ya. Kita bisa bikin aja kegiatan-kegiatan kecil yang itu bisa sekitar sekota atau sekecamatan, entah kita mendatangi atau kita membuat event yang berkaitan dengan itu. Di sisi lain, sebenarnya juga ada fenomena-fenomena yang sudah ada tuh, sudah rutin diselenggarakan setiap tahun dan menimbulkan keramaian. Itu mungkin bisa disampaikan oleh Mas Dimas. Oke. Ya tadi ya, betul bahwa kegiatan-kegiatan astronomi ini tidak hanya terbatas pada acara-acara fenomena astronomi saja gitu. Kalau tadi disebut di Jepang ada Tanabata, kan Tanabata pun sebenarnya bukan karena fenomena astronominya, itu karena waktunya di mana kita bisa melihat Vega dan Altair ya. Kalau misalnya kita lihatnya Tahikiboshi sama siapa satu gitu. Itu kan ada mereka punya kisah gitu, kisah cinta antara putri dengan orang biasa gitu yang melewati jalur susu. Ceritanya kayak gitu kan Tanabata kurang lebih. Nah, kalau mungkin kita apa nih misalnya kegiatan-kegiatan yang bisa dilandaskan pada fenomena tersebut. Kalau misalnya contoh di Imah Noong gitu ya, itu bukan dua dari kita nih. Kan Mas Umam juga pernah ke Imah Noong. Sekarang ini Imah Noong itu ada pasar purnama. Saya kurang tahu apakah ini tiap bulan atau enggak. Tapi setiap purnama ini akan ada seperti gebiar pasar terbuka gitu yang melibatkan masyarakat sekitar yang punya usaha apa malam itu semalaman dipakai untuk bazar gitu berjualan. Itu bisa seperti itu. Jadi kita ada fenomena tertentu yang kita bisa lihat, kita bisa mengoptimalkan dengan bekerja sama dengan beberapa kolega yang lain gitu kan, punya UMKM, punya apa, kita bisa kerjasama lalu meramaikan malam tersebut. Atau misalnya kalau yang sangat Indonesia yang masih kalau misalnya itu Hari Keantariksahaan Nasional itu bisa digabungkan juga tuh Hari Keantariksahaan Nasional tanggal 6 Agustus ya tadi disebutkan sama Mas Umam, itu juga bisa gitu untuk menambah awareness masyarakat terhadap antariksa milik semua ini. Khususnya mungkin di Kota Medan ini yang polusi cahayanya luar biasa ya. Mungkin cuman polusi udaranya nih Kota Medan ini. Mungkin sama-sama nih 11-12 sama Surabaya ya Mas Umam ya. Kondisinya. Begitu. Jadi memang betul tidak terbatas itu dan kalau misalnya mau dicari lebih lokal lagi misalnya kalau kita punya cerita-cerita dari folklore yang ada di daerah. Kalau misalnya di Jawa itu mungkin ada pasi bintang apa itu yang khas di Jawa itu sebuah Mas Umam? Orion. Orion biduk ya? Apa istilahnya tuh? Apa ya? Waluku ya? Generasi Waluku. Ya, Waluku. Waluku kita bisa bikin entah misalnya ada kegiatan panen raya lah mungkin gitu, Waluku kan pajak ya atau yang lainnya gitu, atau mungkin
di tanah Sumatera Utara ini teman-teman etnis Batak punya cerita-cerita terkait bintang-bintang tertentu, itu kita bisa juga diangkat kayak gitu. Terus sekarang kan lagi ramai-ramai tentang indigenous ya, indigenous. Nah, ini bisa dikembangkan seperti itu. Mau Oke. kita Jadi nambahin nih. mungkin jadi intinya kalau di UMSU untuk fenomena-fenomena nanti akan disampaikan di sosial media UMSU ya Bang Dimas Daus. Begitu juga dengan Oasa Uinsu. Benar Bang Akbar? Iya. Oke, apapun fenomena astronomi akan terjadi tahun 2024 akan kita informasikan kepada sobat astronomi sekalian. Benar? Oke, berhubung semua pertanyaan Sobat OIP sudah kita jawab, maka berakhirlah Q&A seputar fenomena astronomi tahun 2024. Nantikan Q&A OIP UMSU selanjutnya. Terima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini, Abang Dimas Firdaus dan Abang Muhammad Akbar Umam. Sampai berjumpa di event selanjutnya, kedua narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.